Bang ajakin aku ya, malu kan. Iya. Ntar kalau memang nggak layak tayang nggak usah ditayangkan Bang ya. Tapi kirim kapan. Tapi menurut kamu memang nggak make sense ya penggunaan media sosial? Buat aku Bang ya, tapi kan aku kan bukan pengguna ya. Bukan pengguna Instagram aktif. Ya. Jadi wajar lah. Dia kan penilaian pribadi Bang. Oh, kamu nggak ngurusin Instagram? Baru mulai. Karena radar ibu kota kan, Mengharuskan? kalau radar ibu kota ya Bang, mengharuskan nggak mulai nyoba lah. Karena itu kan produk media kan. Berita penajam aktif. Bahkan kita itu Aku di baru belajar. media kemarin kan kita disuruh Iya. kan? Disuruh membahas tentang masalah algoritma kan? Bahas algoritma, bahas UGC Bang. UGC aku baru tahu di situ. Karena memang udah sekarang tuh nggak ditanya sudah berapa oplahmu, tapi dia yang viewers, ditanya membaca. berapa viewersmu, berapa like-mu, berapa itu. Bahkan aku yang nggak nyangka itu ada di PPMS itu, Pedoman Pemberitaan Media Cyber itu, ternyata konten dari produk foto video yang di-share, walaupun itu melalui media digital yang lain ya, bukan webnya kan, komentarnya semisal komentarnya melanggar kode etik jurnalistik juga jadi bagian tanggung jawab kita untuk diawasi Bang. Misalnya ada yang komen, segala macam itu dari netizen itu kita juga berhak untuk menghapusnya atau mensortir, bahkan sampai sebegitu kan PPMS itu. Iya. Ternyata berat sekali tugas. Jadi Ada yang kompeten. iya, media kompeten itu berat. Kenapa sih bilang berat? Yang pertama, kita punya tanggung jawab. Jadi poin paling besar menurut saya mungkin apa ya? Mestinya sebuah media itu ya di media. Mestinya itu di media. Karena menyaring semuanya hasilnya itu bagus dan tidak bagus, karena Pimret itu hanya menyetujui dan tidak menyetujui apa yang menjadi produk yang kita buat. Garis akhir Bang, media berita tayang atau enggak kan di redaktur itu. Iya. Jadi misalnya ada wartawan yang typo salah, ya bukan murni kesalahannya wartawan toh. Iya. Redakturnya. Makanya nggak usah lama-lama jadi redaktur. Nggak usah jadi redaktur. Pertama, Pak Pimret. Karena dia jembatan kan Bang, jembatan wartawan lapangan sama wartawan direksi ini yang ngatur arah media. Enggak lah. Tapi memang ikan Rob. Iya Bang. Kamu udah berapa kali podcast kamu kan punya podcast juga kan sebetulnya? Bukan podcast sih, obrolan santai ya. Podcast pun aku nggak ngerti sebetulnya Bang. Podcast itu kan sebetulnya bukan visual ya awalnya kan? Dia suara. ada gitu-gitu Suara. kan. Itu kan produk jurnalis yang hari ini divisualisasikan melalui video, yaitu namanya YouTube ya. Makanya saya ngeliat jujur aja, kenapa podcast Sampul Said ini saya buat, ya bahwa hari ini kita masih ini loh produk jurnalis yang produknya. Iya, yang harusnya memang kan banyak ya malah jadi konten-konten negatif yang mempengaruhi mindset orang ya. Harusnya kita andil untuk bisa membagi informasi yang menciptakan sebuah ide dan gagasan atau meluapkan ide dan gagasan. Ini bukan malah hal-hal yang negatif yang menurut saya bisa memprovokasi, bahkan jadi wadah hoax. Semisal? Iya. Apa itu? Editing yang dipotong-potong yang terus kemudian diupload itu kan itu bagian dari bahkan podcast orang yang dipotong-potong padahal niatannya bukan itu, malah itu yang kemudian muncul. Menurut saya podcast itu ya, kata podcast itu muncul karena itu bagian dari produk jurnalis. Harusnya tetap menggunakan etika jurnalis. Menurut saya ya, karena ada etika-etika yang harus kemudian disampaikan dan tidak boleh disampaikan. Terus bicara tentang hal-hal yang ya kita paham lah. Betul. Tapi agak bingung saya, Betul. banyak betul konten-konten itu negatif di media sosial, tapi itu dianggap hal yang enggak. Tapi giliran kita yang media buat hal yang konten negatif, itu kayak disorotinya gila-gilaan, Pak. Ya iyalah Bang, wartawan kok. Iya benar. Karena kan asumsinya publik kan, wah ini pasti benar. Ya. Sedangkan yang lain kan pasti mereka masih saring kan. Wah ini yang ngomong bukan wartawan belum tentu benar nih. Makanya tanggung jawabnya wartawan jadi lebih besar toh. Iya. Tanggung jawab sampean jadi lebih besar. Iya benar, menurut saya gini. Artinya kan orang tidak semua bisa menelaah bahwa informasi yang terpublish itu adalah produk jurnalis dan bukan produk jurnalis. Kan begitu. Belum semua Pak. Kebanyakan masyarakat kita di luar itu yang dia tahu itu media sosial itu seolah-olah yaitu produk jurnalis, itu juga produk media sosial. Padahal keliru lah. Loh, realitanya kan begitu. Yang bilang aku dapat berita dari sini tentang itu. Kan susah kan? Iyalah, keliru lah tapi kalau itu Bang. Yang benar kayak gimana menurut kamu? Ya masyarakat ya harusnya bisa bedain lah. Kan tapi aksi-aksi untuk apa sih perbedaannya kalau saya boleh tahu? Kan keluar itu di ujian UKW kemarin Madya kan, bedanya media sosial sama media massa tuh. Aku nggak tahu ya, apa namanya?
Sama kan kita dapat soal yang sama. Iya sama apa Rob? Itu jawaban esai itu bang. Itu termasuk dari mata ujiku yang paling sulit tuh bang. Menurut kamu? Karena nyaris bang, aku pikir aku tahu jawabannya. Tapi ternyata kan jawabannya nggak semudah itu kalau Nggak diuraikan sesimpel itu. satu-satu. Oh tidak semudah itu Ferguson. Iya nggak semudah itu ternyata. Kan media sosial, yang pasti aku tahu secara formal kan dia nggak punya perusahaan. Secara umum bang, kontennya bisa dipertanggungjawabkan atau enggak, itu yang bedakan sama jurnalis. Nah itu Pak. Jadi poin yang Selama dia bisa dipertanggungjawabkan, berarti dia produk jurnalistik. jadi apa yang kita upload di media murni karya jurnalis kita itu harus berkesesuaian dengan Ya, kode media etik jurnalistik. berkesesuaian juga di media sosial Oh untuk iya, bisa, benar, untuk bisa dipertanggungjawabkan. Kapan tidak berkesesuaian dengan di media sosial kita, ya itu rawan digugat. Oh iya benar. Makanya judul di medsos dan di media Sesuai konteks. harus sesuai konteks. Makanya tapi kan kebanyakan orang itu kan ya ngejar kliknya ya. Tapi kan di PPU nggak ada kan bang? Iya kan? Semua sesuai kode etik jurnalistik kan? Iya bang, mungkin keliru ada 1-2, tapi seenggaknya masih bisa dipertanggungjawabkan. Orangnya kan pasti bertanggung jawab kalaupun ada. Belakangan tapi kan nggak ada. Ya. Semuanya sesuai Atau kode etik jurnalistik. atau banyak yang tidak tahu bahwa memang itu lagi bermasalah gitu. Itu juga masuk akal bang, sangat berpotensi. Artinya ketidaktahuan publik tentang produk bahwa ini boleh dan jurnalistik, tidak boleh itu masih minim. Tapi sama bang, seperti yang sampean bilang sebelumnya bang, namanya ini kan perkembangan teknologi ya. Iya. Kayaknya kan semua kan sudah menyadari kan. Nah memang itu yang paling sulit sosialisasinya. Nah tugas-tugas seperti sampean inilah yang untuk mensosialisasikan itu mana yang benar dan yang salah. Bedanya produk jurnalistik kan bukan apa. Kan melalui forum-forum seperti Sampul Said ini toh. Iya betul sih. Cuman permasalahannya kan ya kita itu gini Rob. Konten positif itu kan lebih apa ya saya ngelihatnya lebih tidak terjual gitu ya daripada konten-konten negatif. Maka kadang kita punya selah kesulitan untuk jadi penonton itu pengen ikut membantu kita untuk mempublish ini rada sulit gitu karena dia ngerasa ini nggak butuh gitu atau Nah itu mungkin masalahnya bang. Kalau menurutku ya. Karena mungkin yang disajikan produk-produk jurnalistik itu yang memang nggak relate buat mereka. artinya memang Iya. Kalau misalnya pengguna tua dikasih tentang APBD semisal pemerintahan, birokrasi pemerintahan, nggak minat pasti dia bang. Satu sisi juga dia nggak main medsos, orang-orang tua itu. Ini menurut bentar medsos apa dulu mama sekarang main Facebook Pak Nah, misalnya main Facebook kan, tapi yang kan baru-baru ya kan makanya cuma lata biar nasi biar bawang juga di belum lagi upload algoritmanya, ya kan. Apalagi kalau dia menimbang soal prioritasnya dia, otomatis pasti hal-hal penting buat tentang pemerintahan yang nggak lebih penting dibandingkan harga bawang hari ini. Pasti dia nyarian ya bakulan emak-emak Facebooknya. Kan kayak gitu. Berarti kemampuan kita inilah pembuat produknya yang mungkin kurang menelusuri apa kemauan mereka. Nah kalau Sampul Said kan enggak bang. Iya toh. Sampai bahas soal gengsi dan segala macam itu kurasa relate sama aku aja masih relate karena itu yang ku hadapi hari-hari. Pasti setiap jurnalis Tempo pernah bilang bang. Dia bilang setiap tulisan pasti menemukan pembacanya masing-masing. Begitupun lagu, ya kan? Jadi nggak ada tulisan bagus atau enggak selama dia ini. Karena sampai bahas soal ketertarikan ini ya. Mungkin memang publik PPU memang ya kurang tertarik dengan apa yang pemerintahan. Entah karena antipati, entah karena apa, nggak tahu. atau tidak tahu sama sekali Atau memang nggak tahu sama sekali. Nah itu PR lagi tuh. iya Nggak tahu sama sekali berarti apa yang kita lakukan selama ini. Ya gitu-gitu lah. nah itu deh Itu kalau ngomong serius bang. iya tapi kalau ngomong kosongnya karena dia punya podcast sebenarnya dia punya podcast Bukan juga. podcast sih bang. Apa sih namanya itu Itu kan ngomong kosong aja. obrolan ngomong kosong lah Kosong aja. Itu udah lama bang. apa namanya Rob? Nama channelnya. Nama channelnya Belok Ringo bro. Keringo. Mulai 2018 penonton rata-rata 50 per konten. Itu sudah prestasi bang. Karena gini. Itu omong kosong bang. Betulan omong kosong. Jadi semakin sedikit prestasinya itu semakin sedikit yang nonton semakin berhasil ya. Kenapa? Karena berarti masyarakat pintar nggak mau dengerin omong kosong. Belok Ringo itu bahasa apa sih? Belok Ringo kan bahasa pasir. Oh iya kan. Bukan orang pasir tapi aku bro. Cuman aku dapat inspirasi dari orang pasir karena aku lahir besar di pasir. Belok Ringo bang. Rob. Tidak dengar. Nah. Saya mau masuk di konteks sebenarnya saya nggak mau bicarain tentang itu tadi kan prolog awal sebetulnya jujur aja ya. Yang kita hadapin ini kan anak-anak Gen Z ya. Bahkan hadapin apa ini? Soal apa? Kehidupan sehari-hari. Rutinitas kita ini hari ini dihadapkan dengan baik itu di dunia kerja ataupun lebih banyak ya. Bonus demografi bang. Iya, bonus demografi yang hari ini rata-rata kita Gen Z pelakunya. Iya, tapi
mereka ini anak-anak yang cerdas bilang. Betul, sepakat. Anak-anak yang cerdas, anak-anak yang hebat. Cuman walaupun hari ini ada perubahan ya. Kamu percaya nggak sih bahwa sebenarnya momentum kejadian kemarin yang aksi rame itu di mana-mana, yang demo DPR gara-gara joget-joget itu. Ya tanggal 25 itulah, merubah FYP sebagian dari mereka, merubah FYP mereka. Tahu FYP kan? Aduh, For your FYP for your ini kan. itulah istilah dalam TikTok lah intinya gitu. Nanti aku udah tahu. Gaptek betul oke. Sama FYP apa sih? Sama. Aku For juga tahu. For your apa? FYP itu. Apa sih apa itu, Dek? Apa FYP itu apa? Nah, For for your- your pack. Berarti kan itu algoritma yang ditentukan aplikator, ya kan sesuai kesenangan kita. Bentar dulu Pak, kelihatan banget kita ini tua banget ya sampai nanya Gen Z. Iya kan? Memang nggak pakai bang, serius TikTok bang, seperti yang gue bilang. Mungkin iya, karena kan perkara algoritma ya. Kalau yang yang gue pakai ya Facebook mempengaruhi banget. Apa yang gue lihat, misalnya aku suka lihat Vespa, pasti yang muncul Vespaan. Misalnya yang dilihat cewek-cewek kayak gitu, Pasti cewek-cewek. pasti cewek-cewek yang Istri enggak marah kan? marah lah bang. Normal lah itu, marah lah. Makanya jangan sampai tahu. Iya. Tapi ketahuan ini Rob, ini ketahuan. Iya, itu perkara algoritma kan, Bang? Iya, perkara algoritma. Otomatis karena kemarin aksi itu memang sebesar itu, Bang. Dan pelaku-pelakunya memang Gen Z, ya, mereka-mereka yang muda loh, Bang. Kelihatan Iya. lah. Kan kita dari jauh ya, untuk yang di Jawa Barat, Iya, untuk yang di mana-mana itu kan ada mungkin penilaianku beda dari Makassar, Bang ya. Iya. Makassar yang kantor DPRD kan, itu Gen Z juga bukan? Allah walau misalnya. Lagian agak sulit ya kalau sudah malam kejadiannya Iya. kan udah Nggak tahu ini siapa nggak tahu pelakunya kan. Tapi kalau yang demo-demo itulah ya, 17/8 aja lah tuntutan bubuan influencer. Itu kan nyata-nyata banyak gengsinya kan. Iya. Jadi mungkin itu yang mempengaruhi algoritma mereka, FYP-nya pasti berubah. Iya. Karena kepedulian mereka juga berubah. Satu, kedua influencer ini kan punya pengikut ya. Pengikutnya dia itu kan berpengaruh terhadap logaritma masing-masing Benar, pengikutnya. benar. Nah, saya bilang gini, ini momentum. Kalau seandainya kita mau sama-sama memerangi konten-konten negatif, terus bicarain tentang masalah ya munafik lah kalau seandainya konten body yang seksi, terus kemudian body Iya. pantat yang aduhai itu kan ceritanya. oke. Itu jadi konten-konten yang saya bilang gini, kadang disukain orang. Bahkan mungkin sesekali kita ya, mungkin ya sesekali. Kalau saya ya mungkin sesekali ya. Tapi aku enggak lah Bang, kontennya Enggak, luar biasa. Enggak, aku merasa mengerti lah kenapa konten-konten itu banyak, Bang. Karena pertama kan nggak sedikit rasanya manusia itu yang butuh validasi dari orang lain. Dan sekarang kan platformnya mudah. Dulu kita sulit loh. Kita harus jadi penulis dulu. Jadi orang hebat beneran. Iya. Nah sekarang ini kan untuk bisa terlihat sama orang lain kan nggak butuh TV, nggak butuh media koran kan, cuma medsos saja. Mereka bisa pegang sendiri-sendiri. Dan dia ngeliatkan eksistensinya Iya. dengan cara gitu. Dan apalagi mereka ngerti banget bagian mana yang disukain laki-laki kan. Iya. Dia kan pasti ngerti betul itu. Dia tahu lah kelebihan tubuhnya apa yang disukai sama laki-laki ya kalau untuk konten-konten yang seksi itu ya. Dan alasan keduanya mungkin pertama butuh validasi, mungkin yang lebih besar butuh engagement bahasanya sekarang. Bener kan engagement kan? Yang kedua ada uangnya, Bang. Udah duit ya. Influencer tuh. Oh. Kan ini nggak bicara baik buruk ya, Bang. Tapi kan influencer nggak semua memamerkan itu kan. Kalau yang hot-hot, yang seksi-seksi kan pasti dia dapat sponsor, maksudnya dapat endorsan dari slot kan. Seenggaknya kan itu yang terjadi tuh, Bang. Seenggaknya ada potensi di sana dapat ekonomi, Bang. Satu sisi dapat validasi. Tapi kan begitu dia diketahui ikut mempromosikan barang haram itu kan ada yang konsekuensinya. ketangkap, tapi kan ada yang enggak. Oh, ada yang ketangkap ada yang enggak? Ada kalau di alur-alur lewat, Bang. Biasanya habis saya tasan bawahnya tuh iklannya. Enggak, Bang. jangan Sampai juga pasti tahu lah soal itu. Kan ada dua hal itu. Pertama butuh validasi. Aku pun mengakui ya, kadang-kadang aku juga butuh validasi kan. Tapi untuk hal yang menurut kita masing-masing baik, menurut mereka dia itu baik, ya oke lah. Memang baik, bagus bodinya kan. Baik, Yang belum kedua, tentu benar ya. ya nggak salah sih, tapi kan nggak benar juga itu. Nggak salah tapi Bang ya. Karena memang aku juga suka konten-konten kayak gitu, Bang. Bahkan aku punya itu genre khusus tuh, apa yang ini kan gitu. Iya. Yang kedua uang, Bang. Uang ya. Uang, Bang. Uang. Karena terlalu mudah cari duit sekarang dengan metode di dunia media. Betul. Jual kecantikan. Jual kecantikan. Hal baik juga banyak ya, Bro ya. Dia dapat endorsan skincare dan apa dan segala macam. Tapi kan kadang-kadang kalau memang kontennya seksis kan nggak bisa juga kita benarkan. Kamu tahu nggak sih ada koin-koin juga di TikTok? TikTok aku tahu koin. Ya, koin. Apa? Stiker-stiker. Apa sih? Paus. Paus ya, paus Ya, ya. aku tahu itu, taunya dari Bang Udin.
dari Bang Udin kan aktif tuh TikTokers. di TikTokers lokal. TikTokers juga. Tapi udah mulai nasional ya, menasional kan. Seiring dengan IKN toh. Siap. Ya, karena Konten-kontennya kan di IKN, dia liputan di IKN. jadi kalau saya bilang gini, ini momentum, bro. Sepakat. Nah, saya nangkapnya gini, ya terlepas bicarain Belok Ringo itu bicarain tentang masalah omong kosong, tapi aku yakin bahwa ada pesan yang kamu sampaikan terus bicara tentang masalah itu. Nah, sama dengan energi yang tidak terlihat gitu ya. Energi yang tidak terlihat yang cakra ya kan, nyampaikan mentransfer energi terhadap lingkaran dengan cara berpikir gitu kan. Cuman kan cara berpikirnya ngejokes gitu lah, lain tujuannya gitu kan, bukan pemaknaan sesungguhnya gitu ya. Terima kasih banyak bang, tapi kalau sampai Kalau saya nangkapnya begitu. Terima kasih kalau sampai nilai begitu bang, mungkin itu ada benarnya, tapi memang itu terlalu inilah bang. Nah, itu kamu buat memang untuk keresahanmu juga gak sih? Boleh aku cerita bang? Boleh. Agak panjang tapi. Nggak apa-apa. Malu aku bang. Belok Ringo itu aku nggak sendirian bang. Belok Ringo itu 2018 dari Samarinda. Itu dari teman-teman nongkrong juga bang. Sampean pasti pernah lah di fase titik sampean itu marah lah bang sama dunia ini kan. Pernah lah aku rasa. Sama, ini sampul saya kan salah satunya. Tapi sampean kan lebih hebat lah. Apanya hebat? Enggak bang, karena mungkin pendengarku tuh lebih eksklusif bang, karena cuma 50 pendengar aja. Siapa sih yang mau dengerin omong kosong bang? Jadi memang spesifik banget itu pendengarnya bang. Kalau Sampul Said kan memang menyajikan fakta ya, kecuali konten ini kali ya. Yang lainnya kan bahas kebenaran semua, bahas gengsi, memang hal-hal yang relate. Kadang-kadang omong kosong kan nggak relate bang, kamanya juga omong kosong. Tapi memang itu benar yang pengen bilang bang, itu sarana lah. Siapa tahu ada yang nonton dan siapa tahu kebetulan dia nanti punya kekuasaan, bisa pemangku kebijakan kan untuk merubah itu. Karena memang kadang-kadang untuk membuat orang paham itu kan nggak bisa pakai satu argumentasi bang, orang macam-macam kan bentuknya. Iya. Nah jadi Belok Ringo itu seperti yang sampai bilang tadi mencoba mencari antitesa ya. Antitesanya Sampul Said. Ya itu aku pernah bilang juga. Jadi seenggaknya nanti. Iya pernah kita bahas tuh. Ya siapa tahu ada yang merasa merugikan dengan podcast Sampul Said kan bisa ke Belok Ringo. Gitu sebenarnya bang. Dan numpang tenar lah bang, sebenarnya numpang tenar lah. Numpang tenar? Iyalah. Sekarang berapa subscriber? 2.700 ya. Belok Ringo sekarang ini 560 bang. Itu nggak tahu aktif atau enggak. Yang pasti bukan spam lah. Bukan spam. Tapi ya segitu aja. Udah dari lama. Tapi nggak konsisten bang. Makanya aku juga malu mengakuin aku punya podcast, apalagi podcast ya. Punya channel YouTube ya, tapi kan nggak aktif. Sebenarnya. Iya, loh Sampul Said ini loh baru mulai aktif karena iya, gara-gara Sampul Said ini aktif aku juga jadi bikin aktifkan itu. Tapi kalau ngeliat peralatan ini kayaknya ntar dulu deh. Enggak, ini bukan barang mahal, Rob. Mahal ini subjektif bang. Menurut sampean nggak mahal. Tapi ini bicara tentang keinginan, Pak. Ini bicara tentang keresahan kita bahwa memang ada masalah, Rob. Kalau hari ini kita diam, gini. Kamu tahu nggak Nabi apa, Rob, yang dibakar itu, Rob? Ibrahim. Nabi Ibrahim ya. Terus kemudian ada semut yang berupaya untuk memadamkan. Kamu tahu nggak seberapa sih besarnya semut itu untuk bisa memadamkan api itu? Tapi dia nggak peduli itu, bang. Nggak mungkin. Tapi penting dia berupaya untuk memadamkan. Berupaya memadamkan itu sebenarnya bicara tentang keberpihakan. Thank you bang. Betul nggak sih? Iya betul mas. Itu bicara tentang keberpihakan. Nggak penting nggak penting kamu itu sebesar apa, sekecil apa. Kalau kamu menyatakan sikap, kamu di posisi yang mana? Ya. Kan sikap itu paling penting menurut saya dan itu prinsip. Hari ini kita coba untuk hadir di wilayah itu sebetulnya. Banyak yang bilang ini, coba bawa konten-konten. Saya akan tetap bawa konten ini ke edukasi karena ya setidaknya Tuhan tahu bahwa hari ini aku berupaya untuk yang terbaik buat lingkungan saya. Zaman. Karena zaman ini kan zaman edan ya. Ini kan zaman edan kan. Kalau seandainya kita sendiri. Kalau lihat medsos sih gila sih. Sumpah. Aku gila. Bukan gini nih. Hal yang nggak penting aja. Kita bisa tahu deh. Masalah IKN kemarin. IKN itu waktu pertama. Iya. Dong ini kalau bahas IKN. Nah, bukan substansinya bicara tentang IKN. Okay. Tapi hari ini pemberitaan informasi yang disebarluaskan. Saya bukan orang yang tidak sepakat IKN itu hadir, Rob. Nggak ada. Bukan juga yang bilang
sepakat banget karena efeknya juga nggak ada juga gitu, cuman sampah doang gitu di sini. Enggak lah bang. Iyalah. Enggak. Ada sampah, bah, sumpah. Sampah juga, tapi nggak Kecuali sampah kamu aja. jalan santai ya. Enggak, sampah juga ada, Oh, iya. tapi nggak sampah aja lah bang. Sampah, Rob. Nggak sampah ada tapi kan. Iya, sampah itu Keuntungannya kamu tau nggak sih dua apa kita itu sehari itu kurang lebih kalau hasilnya Kalau DLH PPU toh, PPU itu 60 ton. ya. Kemudian ditambah 200% dari jumlah. Sepakat Itu- bang, tapi kan sampah. efeknya IKN nggak cuma sampah aja, Iya. sampah juga. Iya. Banyak iya bertonton, tapi kan nggak sampah aja, yang lain ada kan. Banyak Banyak efeknya. yang baik, Tapi toh. kan kita gini. Yang buruk banyak, yang baik tapi banyak kan. Iya, tapi makanya saya bilang jangan paling poin gini Rob. Sebenarnya jangan menutup kebaikan sesuatu karena ada keburukan satu. Nah kalau hari ini hadirinya IKN, tapi bukan berarti saya nggak boleh menilai ya. Kan kita punya ekspektasi sebagai publik yang hari ini bagian dari yang menyumbangkan. Karena yang kamu minum ini barusan itu ngeluarin pajak, Rob. Ya benar. Dan pajak itu salah satunya bangun IKN, betul nggak? Betul, Nah, sepakat. kalau seandainya kita berekspektasi, itu menjadi sebuah hal yang wajar, Ya, toh? wajar. Hak juga kita. Ya, wajar, untuk wajar. ya. Wajar aja kan? Tapi kan tinggal ekspektasinya bang. Ya, ekspektasi kita mungkin terlalu tinggi, tapi hari ini dampak yang dirasakan itu ya belum terlalu. Wah, Tapi nggak cuma sampah. iya sih. Lagian kan sampah kan PPU kan punya program bank sampah tuh. Nah ketimpaan banyak sampah kan jadinya lebih untung dong. Tapi itu mempercepat waktu tempat sampah kita. Nah berarti yang harus dibangun adalah tempat sampah yang ideal. Nah, konsekuensi ketika menciptakan tempat baru itu kan berpotensi mengalokasikan anggaran yang baru. Iya tapi kan untuk jangka panjang bang. Iya, Sediakan tapi yang orang. dirugikan siapa? Yang dirugikan adalah orang yang, loh kok kenapa dirugikan bang? Ya dirugikan lah. Hari Ya, ini kalau daerah lah yang dirugikan. Ya dirugikan lah. Karena ada program bank sampah bang. Apa? Gak ada program bank sampah. Kalau yang bisa disortir awalnya cuma 50 ton. Menurutmu hari ini ini ketimpaan 200 ton berarti kan lebih untung banget. menurutmu bank sampah Bank sampah secara program bagus. Pelaksanaan aku nggak tahu. Oh iya kak, itu sih main aman. Iya, saya Kelihatannya sih nggak bagus, karena yang bagus udah pasti nggak bisa ditutupin bro. Yang bagus tuh pasti kelihatan di media manapun, Iya. baik medsos ataupun bukan. Kalau belum terlihat sehebat itu ya berarti biasa aja. pasti biasa aja. Tapi programnya bagus, Bagus. program bank sampah. Dia kan dapat uang bang, dapat pundi, bisa jadi PAD, bisa keuntungan buat yang nyumbang ya kan. Harusnya PPU bayar besar tuh ke IKN karena ngasih sampah lebih banyak. Kan sampahnya apa? Harusnya berterima kasih ya. Iya. Aduh, salah Sampahnya kan sampah konstruksi kan? Iya. Kalau main lo bro besi-besi. Mungkin Semen daur ulang aja. Atau sudah disisihkan. Nah, gitu. terima kasih program bank sampah. Kocak sih kamu bro. Lo tapi benar bang. Ya oke lah sampah itu masalah. Cuma kan seenggaknya antisipasi lebih penting. Enggak, saya Seandainya bukan saya- orang. Kamu ini kepala Enggak saya. bang, aku kalau juga saya nggak bilang membenci. sampean itulah. Aku Enggak, nggak saya sampean. enggak benci IKN. Saya bagian dari orang yang bersepakat hadirnya IKN. Terima nggak terima IKN hadir di PPU, kita punya terima dampak. Dulu kita mau ke Sepaku kan jalan hancur ya. Ya kan? Realitanya kan sekarang enggak toh. Ngapain dulu sampai mau ke Sepaku? Liputan lah. Terus mau kira mau ngapain? Enggak ada micet sudah. Micet itu enggak ada dulu waktu zaman itu dulu. Iya, Kamu kan korban micet kan? Aku dulu nggak ada micet bang, tapi kan ada nimbus dulu. Apalagi nimbus. Sampai masih nggak tahu. Kamu dengar gak sih kalau MIRC, MIRC. kau enggak tahu sumpah. Aku enggak tahu. Tapi kamu dengar nggak Jauh kalau Messenger. kalau micet itu ada di sana? Tahu bang, aku baca Lagi berita, sempat Bang. viral bahkan itu dibahas Di Tempo bahas. Investigasi pula. bahkan itu dibahas di UKW kemarin, uji kompetensi wartawan. Oke, iya. Iya, dibahas. Investigasi. Diinvestigasi. Ada beberapa teman yang memang ngangkat isu tentang masalah prostitusi online di IKN. Dan ada berpotensi ada keterlibatan. Iya. Berarti Bukan tahu terlibatan juga. dalam konteks membiarkan. Iya, karena diam itu bagian dari kontribusi, Bro. Iya betul. Nggak ada sikapnya, mau gimana? Iya, harusnya kan Nggak sikap sampean apa gimana? Soal ada prostitusi online. saya Di IKN, itu kan IKN. gini ya, menurut saya gini. Harusnya karena dulu aku pernah ya ngeri Pernah juga. apa? Ini keren. Pernah apa? Seram nih. Pengguna. Hah? Pernah apa? Nauzubillah. Jadi pernah apa? Nah, yang paling utama itu gini, Rob.
penyakit sosial. Kita lepas konteks bicara tentang agama dulu ya. Permasalahan sosial itu hari ini dari zaman Nabi gitu loh sudah ada gitu ya. Sudah ada kan ya. Bahkan konsep melokalisasikan sesuatu itu kan dilakukan beberapa konsep agar ini tidak tercecer kemana-mana kan. Ya, sebenarnya kan gitu. Pemerintah melakukan pola itu agar penyakit yang kemudian dia tularkan itu tidak tersebar ke sana. Karena dihilangkan nggak mungkin, mendingan dikumpulkan jadi satu aja. Mendingan satu kan dilokalisasikan. Betul. Iya kan? Betul. Melokalisasi kan namanya. Makanya dikatakan lokalisasi pada istilah lokalisasi itu. Nah, menurut saya harusnya ada pemetaan ketika jumlah pekerja yang datang karena saya agak bingung ya, harusnya pelaku IKN yang mengkonsepkan itu dia pelaku IKN orang-orang yang mengkonsepkan IKN. Nah, pelaku IKN mengkonsepkan IKN itu udah memikirkan Kementerian PUPR berarti dia yang sampai. Ya terserah lah siapa yang bertugas pada waktu itu dan terus kemudian memikirkan itu. Harusnya bisa memetakan permasalahan-permasalahan sosial yang kemudian ditimbulkan ketika jumlah pekerja yang datang tiba-tiba ke hutan untuk membangun sebuah wilayah dan itu laki-laki semua. Ya kan itu. Ya, kalau ada perempuannya malah lebih parah, Bang. Ya kalau ada laki-laki perempuannya misalnya ternyata untuk mengantisipasi kemungkinan yang sampai ada dibunuh. Iya. Yang sampai dibunuh itu kan artinya ada sesuatu. Saya yakin juga, Pak. Banyak sebenarnya, cuma tidak nampak kayak fenomena gunung es. Kan itu yang terjadi kan. Nah, permasalahan sosial ini harusnya sudah diidentifikasi lebih awal. Ini sudah kejadian baru pada kebakaran jenggot. Kan betul nggak? Betul. Nah, manusia itu tidak akan mungkin lepas dari ketika memang bicara itu bagian dari hasrat dan kebutuhan kayak makan dan minum. Ya. Gini. Nyaris kayak gitu nggak sih? Ya benar, sepakat, Iya Bang. kan? Tapi berarti menurut sampean harusnya dalam perencanaan IKN itu juga harus ada lokalisasi, gitu kan? Bukan perencanaan lokalisasi. Ya maksudnya gimana? Enggak. Jadi gimana Artinya, solusinya itu, Bang? Solusi menurut saya ketika memang dia berkeluarga gitu ya. Ajak sama keluarga-keluarga. Ajak Tapi kan sama pekerja istri, kontrak aja nih, Bang. Apa? Pekerja kontrak. Besar dong kosnya. Iya, konsekuensi daripada Nggak bikin jalan IKN, sesuatu. Bang, kalau mikirin itu, Bang. Karena terlalu besar kosnya pekerja. Hari ini gini mulaiku, itu coba alternatif lah, walaupun sedikit ngaur mungkin, sedikit ngaur ya. Sebenarnya saya tidak mau memberikan solusi dari mulut saya. Kita kan bayar mereka untuk berpikir untuk menyelesaikan sebuah problem. Iya sih, benar sih. Iya. Cuman kan jadi masalah itu kadang apa ya? Lu mau buatin apa aja di situ terserah deh. Yang penting masalah itu di situ tidak menimbulkan efek kepada masyarakat di sekelilingnya dan berdampak sampai. Tapi kan faktanya mungkin, Bang, ya, ada prostitusi online itu kan akhirnya menguntungkan juga untuk warga lokal. Kan yang nyewa guest house, nyewa hotel, di sana kan kebanyakan juga orang-orang lokal kan ada yang nyewa akhirnya. Nyewa untuk jualan itu? Guest house-nya, iya kan untung, dia dapat untung kan, bayar sewa tuh. Wah gila kamu Rob. Tapi iya kan, untung ya, kan iya warga. Kan belum tentu Pak. Belum tentu itu difungsikan untuk itu, Pak. Nah, untuk aktivitas-aktivitas yang tidak benar tadi, kan apapun itu kan dia tetap bayar sewa, hotelnya. Itu nggak bisa dideteksi. Orang-orang di sana pasti buat itu untuk khusus untuk pekerja lah. Asumsinya dia ya kan. Iya iyalah, Rob. Terus kemudian apa? Dia pasti enggak, Pak. Pemetaan itu harusnya sudah dilakukan di pemerintah. Karena pemerintah diminta untuk berpikir untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan. Masa ya memikirkan sesuatu hal pemetaan sosial itu bukan hanya bicara tentang Betul, Bang. yang diributin masalah adat, masalah ini, masalah itu, tapi dia tidak mikirkan bagaimana efek permasalahan perkara sosial. debu pun sebetulnya itu aja hal besar, harusnya itu yang jadi. Iya, maksud saya gitu loh. Tapi bahwa karena mereka nggak merasa nggak masalah soal debu, kan berarti biasa aja mereka, Bang. Masyarakat kita nggak masalah ya. Iya kan, berarti prostitusi juga kayaknya kan dari luar juga yang Iya, saya bilang berarti kan bukan masalah di sana. Masalahnya bukan di masyarakat, tapi masyarakat itu masalah itu datang gara-gara hadirnya IKN toh. Iya, Bang, betul. Iya kan? Betul. Dan harusnya IKN yang mau perencanaannya harus matang. Karena apa? Karena ini ibu kota, Bro. Ini bukan skala bikin RT. Kecamatan mau buatin kelurahan. Orang mau buat kelurahan aja apa? Bikin kecamatan aja pakai pemetaan beres kok. Iya. Apalagi nggak usah desa lah. Tapi aku suka sih IKN, Bang. Tetap suka aku.
Iya. Sekalipun perencanaannya kurang bagus kata sampean. Bukan saya katakan tidak bagus ya, tapi lebih tidak bagus lah bang. kurang matang lah. Iya. Tapi ya apa sih yang Nggak sempurna? matang pasti nggak bagus bang, kecuali Enggak kita pesen juga. daging medium Kadang well. kan coba liatin daging itu kalau Iya. tergantung permintaan. Kalau misalnya saya lebih suka matang betul, tapi ada juga orang yang memang setengah matang. Ada suka Sama kayak telur kan? Ada suka mentah bang. Iya. Telur mentah kan ada dia. Iya, Dicampur sama saya suka makan telur mentah. Artinya kan tidak selalu yang matang yang dikatakan matang. Betul bang, sepakat aku. Nah, sampean culas juga aku. Jadi menurut saya gini Rob, nggak ada yang salah, tinggal bagaimana mengevaluasi apa yang terjadi. Dan saya berharap sebetulnya di saat itu tidak anti kritik ya. Tidak anti kritik bahwa hari ini kan sekarang itu pengkritik itu dianggap tidak Musuh. berpihak gitu ya. Padahal benar nggak berpihak. Enggak gitu. Ya, sekalipun berpihak, Pak. tapi sekalipun tidak berpihak harusnya kan nggak boleh di ini. Ketidakberpihakan itu wujud dari keberpihakan dia untuk kemudian Ya, mengevaluasi ya, perbaikan. itu maksud saya. Untuk mengevaluasi ke perbaikan. Menurut saya gini, sama dengan analoginya gini. Ketika netizen itu terbagi di dua, fans dan haters. Sebetulnya kedua-duanya ini adalah fans. Cuman fans satunya itu, karena dia kedua-duanya mempengaruhi terhadap logaritma, Rob. Iya betul. Jadi yang si pembenci itu ikut komen itu secara tidak langsung dia mendukung logaritma, ya algoritma dari konten itu gitu ya. Wah, dia sumpah serapa, dia cecar situ, akhirnya viral. Itu secara tidak langsung dia karena sistem tidak melihat itu menyukai atau tidak menyukai. Yang penting banyak Begitu interaksi. dia masuk interaksi di situ dan itu masuk dari algoritma menambah algoritmanya, dia akan melakukan sebaran-sebaran lanjutan. Kan begitu ya. Makanya saya bilang hari ini ya mungkin orang-orang yang mengkritik itu sebagai yang diasumsikan sebagai haters sesungguhnya itu bagian dari pecinta itu gitu. Jadi jangan anti kritik, jangan takut dikritik, apalagi pejabat yang makan pakai uang pajak gitu ya. Menurut saya. Karena apa? Karena rumahmu bisa dijarah. Ada buktinya. Karena rumah bukan di Indonesia, di Nepal. Di Nepal Dibakar istrimu. bakar. Ya kan, Perdana Menteri bang, istrinya dibakar. Untung selamat. Infonya gitu sih ya. Tapi segila sih. Ya, jadi pejabat yang makan uang rakyat jangan menyalahgunakan dan jangan flexing. Masalahnya flexing kan? Jangan pamer dulu. Jangan pamer. Jangan pamer. Tapi kan punya barang bagus nggak dipamer percuma juga kali bang. Iya juga. Sampai aja punya studio bagus makanya Pak PD mamerin. Enggak, saya enggak, Pak. Kalau ini Lagian pamer bukan negatif kali bang. Pamer itu kan hal yang baik. Makanya ada pameran. Pameran kan bukan orang-orang yang suka punya hati buruk, enggak kan? Pameran kan isinya orang-orang baik. memamerkan Iya, sesuatu. memamerkan. Nah, hari ini media sosial itu bagian dari memamerkan sesuatu, Rob. Karena ini eranya memamerkan, Bro. Iya, dan nggak Jadi apa-apa. nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah, betul semua itu. Dan yang kamu sajikan juga bagus-bagus kok. Buktinya kan ada yang suka, bang. Ada aja ya. Ada yang suka. Belok Rio juga bagus, buktinya ada aja yang nonton. Kalau nggak suka berarti nggak ditonton. Ya itu berarti kegagalanku, bang. Omong kosong banyak yang nonton. Berarti itu gagal Gagal kamu. aku. Ada satu kontenku, bang. Waktu itu ngomongin apa? Nggak sih kita ngorbi dulu tuh lompat-lompat sana sini anjir. Iya sih kan tuh kan, bang. Aku kan gitu ngomong. Nah, iya makanya saya bilang gini, Rob. Apa ya? Berarti Nggak bisa aku ngomong runut, bang, sistematis. iya. Algoritma kita sendiri itu sebetulnya kamu nggak cari algoritma di Buyar. semua konten-kontenmu. Enggak. Enggak ada ya. Enggak. Termasuk bagaimana. Pertama gini, bang. Tapi kamu punya keinginan nggak sih podcast kalau di pengen iya, bang. Cuman aku sadari, bang, kayak semisal Instagram aja, karena aku tadi bilang mau aktif di Instagram itu ya untuk kepentingan media. Aku sadari betul ternyata bikin konten nggak cuma ngambil footage, bang ya. Iya. Itu ternyata sulit sekali, bang. Bang. Makanya Gensi itu ku appreciate banget yang dia bisa bikin konten joget-joget segala macam, tapi itu keren gitu loh, betul-betul bisa kita nikmati. Aku menyadari itu, bang. Makanya kalau ingin iya, tapi untuk menyampai ke sana aku udah ngelihat sulitnya, bang. Itu jadi aku udahlah. Lagian untuk kalau misalnya aku mau membangun kemauan untuk kemuliaan pembangunan daerah, akan sudah ada Bang Hasan. Clear lah sudah kan. Jadi tapi kan desanya aja. di desanya aja. Sampai aktif aku nggak aktif gitu lah. Enggak. Apologi itu, bang. Cocokologi. Nah, kalau saya lihat ini nih, Rob. Saya tuh coba untuk bisa lebih melihat permasalahan ini bahwa
tren positif atau aura positif itu bisa kita sebarkan dengan cara yang kita bisa, dengan kemampuan yang kita punya. Makanya tadi kan kita bahas sedikit bahwa semut, keberpihakan semut itu bukan bicara berapa efek yang kemudian ditimbulkan untuk kemudian memadamkan api, tapi di situ kita berpihak kemana, kan begitu ya, berpihak kemana. Dan saya mengajak akan banyak semut-semut di luar sana sama-sama berpihak untuk kemudian memadamkan hal-hal itu sebenarnya. Oh, berarti Walaupun ya kamu selalu suka ngolokin bilang terlalu mulia, aduh, enggak gitu. Kamu pasti ngomong itu kan? enggak bang, aku tadi barusan mau ngomong gini, ya udah. Berarti kalau udah banyak semutnya, ya buat apa? Udah banyak kok. Ya kan terpadam juga. Kan hari ini semutnya belum terlihat Pak ya. Ada juga punya adik kutu kan? Adik Ya, kutu adikku tuh bagus, Gembel House dia. Gembel House. Nanti sampean pasti ada di sana bang. Kenapa? Karena di sana kan disortir banget itu ininya. Apanya? Narasumbernya. Disortir? Iya disortir banget, jadi orang-orang hebat aja yang bisa. Sampean pasti masuk itu bang. Orang hebat. Nggak percaya, tungguin aja. Taruhan ini terekam nih. Pasti nanti sampean ada di sana. Nggak semua barang orang bang. Wah, luar biasa. Kalau ini kan site anu aja lah. Iya, Kalau sampulnya ini tayang kan berarti kan ini cuma pinggiran aja nanti. Enggak lah, ini penting Pak. Karena saya bilang gini, ini bagian dari keresahan Rob. Pak, saya ngajak diskusi atau dialog kayak ini bukan karena apa. Hari ini PPU itu jadi KN. Saya bilang ini, kita nggak bisa tinggal diam. Besok anak kita mau bagaimana kehidupannya gitu kan? Ya, Kalau seandainya semua pola itu diambil pemakan-pemakan yang tidak, oknum-oknum pemakan yang tidak bertanggung jawab itu. tapi kan ada sampean bang. Apalah dayaku Rob. Mengawasi. Ngawasin apa? Apa yang mau Nyiram diawasin? air tadi tuh. Walaupun sampai semut. Makanya kita kan sama-sama berupa, saya lagi ngajak kamu jadi semut gitu nih. Nah nggak mau aku bang. Ya udah jadi gajah. Apalagi jadi gajah nggak mau aku bro. Bang, sampai tuh ngajakin untuk tugas yang berat bang. Apa yang susah? Nggak ada yang susah, Rob. Susah bang, bikin konten positif. Susah bang. Kenapa susah? Duh, itu peduli sama orang banyak bang, nggak boleh keliru. Kadang-kadang kita juga harus menyamakan persepsi sama dia. Susah lah itu bang. Nggak usah bang. Palsu menurutmu? Nggak palsu, nggak juga palsu. Tapi Berarti kan yang harus buat dipaskan. konten-konten positif itu palsu? Enggak, nggak bilang itu palsu bang. Justru karena ada Jadi mereka ya sudah. Dinas Kominfo buat konten itu palsu? Enggak lah. Menguji-muji Bang. gitu? Aku bagus loh itu. Humas palsu? Enggak palsu. Terus kamu bilang apa? Enggak Hal lah, yang Bang. positif itu loh, kita Bukan, hal positif itu kan yang dibangun lewat media sosial itu kan berat bang. Karena kan ada framingnya kan. Frame. tuh. framing. Loh, Framing Iya maksudnya. dong, harus di framing. Kan yang tertangkap situasi apapun yang terjadi, apalagi peristiwa kan itu yang ketangkap hanya sebatas frame itu. Iya. Yang punya 360 kameranya ya sebatas 360 itu aja yang terekam. Nggak semuanya kan, nggak bisa keseluruhan. Apalagi kalau bicara objektif. Nah aku tidak punya kemampuan untuk merangkum itu semua bang. Kalau sampean punya, Dari mana? sampean kan punya sarana edukasi, sampean bangun setnya dan segala macam, sampean buat materinya untuk ini edukasi. Kamu tahu nggak sih kenapa? Kayaknya sudah kamu tahu kan? Dan kenapa ini? itu sulit bang. Bang, sampean ngejain podcast ini masa nggak sulit sih? Sulit bang. Kampen kalau bilang itu mudah, berarti kampen punya keinginan yang lebih besar aja memang, yang jadi akhirnya pudar. Tapi buat aku itu sulit bang. Gini loh, kita kan ngelakuin sesuatu. Tapi buat aku yang- sulit, sampean terima kan? Apa? Buat aku sulit kan? Oh, Untuk enggak lah, bikin konten ini positif itu. simpel lah, cuan seimprit aja ini kalau buat Arobi. Wow, banyak duitnya kok. Bohong itu. Sir. Lah, ini bagian dari menutupi hartanya dia sebenarnya. Justru ini yang money laundry bro. Ini cuci uang aja nih bro. Ini beli pakai cuci uang. Cuci uang. Bangke, Lo sampai- apa sih ini sampai kasihan? ngomong itu duluan lah. Ini alatnya berapa? Ini berapa kasihan? Bang, sampean Iya. yang bilang idenya mahal bang. Oh, iya. Ide yang bikin ide sampean mahal itu apa? Ide sampean lakukan. Aku Itu, keinginan punya. Ide ada mungkin ya. Boleh diadu lah. Tapi nak aku lakukan gak ada yang tahu. Sampean tadi yang bilang. Apa tadi sampean bilang? Kalau cuma gagasan tuh kalau nggak sampai disampaikan, ya percuma kan? Nguap aja. Iya. Sampean tadi bilang gitu kan? Nah itu bang. Nah mungkin aku cuma sampai gagasan aja ya. Enggak, Tapi buktinya ada dari- belok rumah. Tapi nggak konsisten.